Halo pemirsa, kembali lagi di program Newsroom dan di segmen ini kita akan membahas terkait tentang pola diet sehat dan sudah bersama saya di studio ada Dr. Maya Suryajaya SPGK, ini selaku dokter spesialis gizi. Selamat datang di JAK TV, Dok. Selamat siang. Ya, dan juga ada Patra Gumala, ini selaku pejuang diet. Selamat siang, selamat datang di JAK TV. Selamat siang. Dok, ini kan kalau kita melihat bahwa ada banyak pola diet yang dilakukan begitu sama masyarakat di luar ini sebenarnya seberapa penting, dan ada beberapa jenis diet yang harusnya menjadi harus dilakukan atau ada tidak dilakukan, itu Dok, seperti apa, Dok? Ya, jadi diet jelas penting. Kalau orang nggak diet tidak mungkin. Cuman arti kata diet itu loh yang sering dimengertinya salah. Jadi kalau kita ke dokter gitu ya, udah tahu nih, apalagi dokter gizi, aku disuruh diet. Berarti aku harus kurangin porsi, berarti aku harus menderita, nggak bisa enak lagi. Nah, di sini yang mungkin kita sedikit klarifikasi bahwa diet bukan berarti harus selalu aku dikurangin porsi atau aku harus menderita, tapi bisa juga diet artinya aku dikurangin atau dirubah jenis makanannya. Jenis makanannya yang memang menjadi salah satu itu diet ya, Dok, ya. Baik, kalau untuk Patra sendiri selaku pejuang diet ini, kalau kita tahu juga sempat ada lumayan fantastis ya berkurangnya ya. Alhamdulillah. Yang dilakukan itu apa sih pantangan-pantangannya ketika kita mau selain niat untuk diet? Selain niat ya. Nah, kalau kayak tadi bener, aku tuh udah nyobain banyak diet, Dok, sebenarnya, Dok. Jadi berat badan tuh setelah nikah dan punya anak tuh langsung full gitu kan. Jadi istri hamil kita ikutan. Terus olahraga udah, ternyata kayaknya metabolisme umur di atas 30 tuh udah nggak segampang dulu nurunin. Dulu kan olahraga dikit turun. Nah, berat badan tuh stop gitu. Sampai akhirnya aku habis nikah tuh naik sampai 120 gitu. 120 kilo olahraga, sampai akhirnya stuck di 110, nggak turun lagi, nggak bisa. Terus sampai akhirnya itu ada teman yang ke dokter gizi, dia kesana dan berhasil. Terus kayak gimana sih konsepsi dokter gizi ini gitu ya. Ya udah akhirnya datang ke dokter gizi itu dikasihlah pola diet versi dokter, bukan versi googling atau versi katanya kan gitu kan. Banyak yang bilang kan katanya gini bikin kurus, udah dicoba nggak kurus-kurus juga. Nah, dengan mengikuti pola kayaknya ini pola yang paling benar ya, karena versi dokter ya, versi ilmiah gitu, akhirnya udah ngikutin aja. Dan akhirnya sejauh ini ya alhamdulillah masih 10 kiloan lagi sih, Dok, sebenarnya ini. Sekarang udah di 92. Iya. Jadi lumayan dong, dari 120 tuh dari tadi. 120. Berapa lama? 120 ke 110-nya setahun. Udah gitu sempat naik lagi ke 114. Itu karena saya waktu itu ke Padang. Jadi langsung naik 114. Terus mulai datang ke dokter gizi tuh abis lebaran kemarin, Juni akhir. Sekarang di November, berarti Juni, Juli 4 bulan ya? Iya. Sekitar 4 bulan ya? Baik. Dok, itu kalau melihat dari berat badan, dan ini berbicara tentang berat badan yang tadi sempat Patra sebutkan juga ada naik turun dan sebagainya, kemudian juga itu berpengaruh nggak sih, Dok, dengan kemudian disebut hormon, dan sebenarnya berat badan yang harusnya ideal dibilang tidak gemuk itu berapa sih dibanding dengan justru di situ tadi ya, kan namanya ini pejuang. Saya setuju sekali dengan kata pejuang. Dan kalau berjuang, kalau jatuh kita harus bangun. Pasti. Ya, karena sebetulnya nggak boleh manja ya, Mas Patra ya. Artinya kita nggak bisa cuman karena ke dokter gizi selama masih dipelototin, masih di guidance, beres. Turun langsung mau 30 kilo juga bisa. Soalnya kan datang terus, rajin. Terus kalau ngeliat dokternya, apalagi kalau dokternya rada-rada serem gitu kan, yang kalau datang juga udah nggak senyum gitu, pasti kan aduh, deg-degan ya, mau naik timbangan aja mikir dulu ya. Sama mahal, Dok, jadi motivasi. Bayangin ya, mahal, waktu terkontrol, dokternya mungkin juga nggak yang terlalu friendly, ya kan, yang strict aja gitu. Nah, mau naik timbangan juga udah mikir kan, aduh timbangannya kalau ada 2 di ruangan dokter, Dok saya mau yang pink aja, saya nggak mau yang blue, karena yang blue saya lebih berat. Jadi selama masih begitu memang bisa, Mbak Tiara. Tapi yang permasalahannya itu kan kita nggak mau mendidik orang ini jadi seumur hidup tergantung kita. Sebetulnya yang kita mesti berikan adalah kunci-kuncinya. Dan itu kunci itu memang, Mas, nggak setiap orang nggak selalu sama. Di situ. Nah, itulah yang mungkin harus jadi person to person. Jadi nggak bisa kadang itu yang saya mau ketawa. Saya sering datang ke rumah sakit, terus biasanya perawat sih, bukan pasien. Perawat suka datang nyodorin resep. Dok, kasih resep kurus. Nah, itu sebetulnya nggak bisa. Karena
even medication, even obat yang bisa buat Mas Patra mungkin nggak cocok buat Oh iya, Mbak Tiara. orang beda. memang. Itu disitulah fungsinya consultation. Cuman ya di sini kita sebagai dokter kita juga harus rela ya melepas pasien. Ya karena kita nggak bisa itu jagain terus karena akhirnya dia sendiri yang harus menjaga. Ya jadi kita pendidikannya ke pasien itu yang penting. Baik, Dok, menyinggung sedikit soal di luar sini kan banyak masyarakat awam yang memang merasa itu diet googling, mengurangi porsi karbohidrat, mengurangi porsi makan nasi dan juga ngurangin yang santan-santan dan sebagainya. Sebenarnya itu bisa dilakukan tanpa guidance yang disebut atau memang sudah di guidance kan bahwa oh ini hal-hal yang kemudian nanti boleh dimakan, ini kemudian nanti yang tidak boleh dimakan karena mengingat bahwa metabolisme sudah tidak bisa mencukup lagi dan sebagainya gitu, Dok. Menurut saya tetap tadi yang saya bilang jadi diet bukan merasa dikurangin porsinya, tapi dikurangin jenisnya. Karena nggak semua makanan itu cocok ternyata buat kita. Kita nih namanya di Indonesia ya. Kita kan kalau makan ambil nasi zaman dulu paling nggak tahu deh kalau zaman sekarang. Tapi kalau zaman dulu kita makan ambil nasi kita responsibel ya. Artinya nanti kalau nggak dimakan nasinya nangis. Ya sebenarnya seperti itu. Artinya kalau kau berani ambil kau harus selesaikan. Jadi kita dididik dengan kita itu bersyukur bahwa kita sudah ada makanan yang cukup, yang banyak dan kau responsibel untuk menghabiskan. Sedangkan ternyata nggak semua jenis makanan tuh cocok untuk kita. Betul. Individual. Itulah yang di situ perlu guidance dari dokter karena kita perlu tes dong. Jadi tidak cuma dikurangin porsinya doang, dipangkas-pangkas gitu ya. Satu yang itu. Dua masalah time. Ya kan gimana ya, masa dia hobinya memamah minyak 3 jam misalnya. Ada pasien loh, dia makan cuma 3 jam tapi dia memamah biak terus 3 jam itu. Nah, apakah itu cocok buat dia terus cocok buat yang lain atau enggak? Nah, jadi satu masalah jenis, dua masalah timing. Oke. Mas Patra sendiri, kalau apa sih sebenarnya yang membuat Anda untuk kemudian memutuskan melakukan diet, salah satu diet, apapun itu jenisnya, mengurangi berat badan dan pengaruh berat badan itu signifikan atau apa sih tantangan-tantangan yang kemudian dirasakan pada saat awal-awal gitu? Kalau motivasinya pertama karena umur ya. Maksudnya kemarin sempat pas cek klinik itu saya sempat ini dok, sempat fatty liver gitu. Jadi kayak ada lemak di bagian hati yang jadi kalau berkegiatan jadi gampang capek. Nah itu triggernya sih dari situ, sempat sakit terus cek dalam tuh ada fatty liver, udah disarankan untuk diet. Cuma dari situ mulai diet tuh. Ternyata pola diet yang bener tuh kayaknya yang nggak bisa sekedar googling pakai feeling, emang harus ke dokter sih pertamanya gitu. Dulu saya sempet pede makan buah doang dok, tapi nggak turun-turun. Ternyata ada kandungan gula yang nggak cocok ya gitu-gitulah. Kan ada mitos katanya udah makan buah aja malam pasti makan buah. Nanti turun terus nggak turun-turun mana gitu, banyak minum air putih nggak turun-turun. Jadi kayak setelah ke dokter baru itu yang valid menurut saya ya, paling nggak tetap bisa kurus dan tetap bisa sehat gitu. Yang kedua tadi kalau tantangannya, nah kalau pola diet saya tuh ada jam makannya dok. Jadi memang disarankan sama si dokter gizinya tuh setiap makan harus on time. Jadi kalau jadi saya makan pakai alarm nih. Kalau jam 12 tank dan setiap hari. Tantangannya sih kalau di pola diet yang ini harus kegiatan yang ikutin jam makan jadinya kalau disiplin itu sulit sama karena harus masak jadi kemana-mana bawa tas isinya udah makanan dari untuk malam dan ini jadi ntar harus setia kayak tempat makan yang bisa dimasukin microwave gitu-gitulah. Baik, kesulitannya di situ aja sih. Baik Mas Patra, Bu Dokter, kami harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.